Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya mengucapkan jazakunallahu khairah kepada segenap panitia kajian dari Mazaya dan juga kepada segenap tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini tempat yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mazaya sebagai tempat yang bermanfaat untuk muslimah khususnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan-pasangan hidup yang saleh bagi yang belum menikah. Amin. Kayaknya dari panitia sana aminnya kenceng gitu ya, yang belum nikah ya, Masya Allah. Baik, teman-teman ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini judulnya apa coba di flyer? Muslimah, solihah, cantik luar dalam. Masya Allah, sudah muslimah, solihah lagi, cantik lagi, cantiknya luar dalam. Kayaknya ya Bu, ini judul terlalu berat. Saya membahas muslimah solihah itu sebenarnya bisa satu sesi kajian. Muslimah cantik luar dalam satu sesi kajian. Berarti harusnya membutuhkan 2 sesi kajian. Tapi tidak apa-apa ya. Bismillah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau kita bicara tentang muslimah solihah yang cantik luar dan dalam, itu kita sebenarnya sedang membahas 2 hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya muslimah dilihat secara zahir, ya berarti luarnya harus cantik tuh, harus bagus. Dan muslimah dilihat dari dalam, ya makanya disebut dengan inner beauty, kecantikannya keluar dari dalam. Nah ini berhubungan dengan apa biasanya ibu-ibu? Berhubungan dengan mengolah hati, memanage hati. Mana yang paling utama? Yang pertama atau yang kedua? Yo, mana yang paling utama? Tadi kan kalau yang pertama kan berhubungan dengan bagian luar nih. Kalau yang kedua berhubungan dengan hati. Mana yang paling utama? Bagus. Yang paling utama kita prioritaskan adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Kata beliau, ada di dalam tubuh kita itu segumpal darah. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau gumpalan ini baik, ya, kondisinya bagus, kondisinya beriman kepada Allah, maka seluruhnya akan baik. Lihat, berarti sesuatu yang seharusnya kita perhatikan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau gumpalan darah, ya kalau daging yang nanti Rasulullah SAW sebutkan itu apa, maka ketika itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, anggota badannya semuanya error, semuanya rusak. Maka kata beliau, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah, kalau di Indonesia qalb itu adalah hati. Tapi setahu saya ya, waktu kami belajar di Yaman, qalb itu artinya jantung, ya. Hati apa? Hati itu bahasa Arabnya kabidun, ya. Jadi para ulama juga berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan qalb di sini tuh hati atau jantung. Wallahu taala alam. Yang jelas kalau ini baik, maka semuanya baik. Kalau yang satu ini rusak, maka semuanya
rusak. Berarti kita akan membahas pertama kali dari hati. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, masalah hati ini adalah masalah yang sangat penting. Dan ibadah juga dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang berkaitan dengan hati, ada ibadah yang berkaitan dengan badan. Ya. Contoh misalnya apa? Ibadah yang berkaitan dengan hati, kalau kita pengen hati kita selamat, kalau kita pengen hati kita cantik, kalau kita pengen hati kita bersih, maka yang perlu kita lakukan adalah mulai belajar. Ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa di antara ibadah yang berkaitan dengan hati di antaranya adalah mahabbatullah, mencintai Allah. Kalau ada orang sudah cinta sama Allah, maka di dalam kehidupannya yang diprioritaskan tuh Allah dulu. Dan kalau sudah yang diprioritaskan Allah, teman-teman, maka tunggu, Allah akan menolongnya. Sudah, simple hidup itu. Jadi kalau kita nih punya rasa cinta kepada Allah, pastinya kan kalau orang cinta akan memberi ya apa yang terbaik bagi yang dicintainya. Maka kalau seorang muslimah sudah ada rasa cinta kepada Allah begitu tinggi, ada perintah dari Allah, mudah untuk melaksanakannya, tidak berat karena ada rasa cinta. Masalahnya banyak di antara kita yang melakukan ibadah dohir, sholat, puasa, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa ada rasa cinta kepada Allah. Dan ini kalau ditarik lebih dalam lagi, Bu, ya ini nanti insya Allah ada sesi kajian lagi ya. Masalah mahabbatullah, masalah cinta kepada Allah itu tidak instan. Tidak kemudian kita langsung ujug-ujug, apa bahasanya? Tiba-tiba langsung muncul cinta kepada Allah. Itu prosesnya dari ketika kita masih anak-anak. Prosesnya dari ketika anak-anak kita usianya masih di bawah 5 tahun. Ini kayaknya ada adik-adik ya. Atau di bawah usia 7 tahun. Itu proses yang seharusnya tidak boleh dilupakan oleh orang tua untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau boleh saya tahu, siapa di sini yang punya anak di bawah 7 tahun? Boleh acungkan tangan. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Kurikulum terbaik bagi orang tua yang memiliki anak usia di bawah 7 tahun adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kalau anak ini sudah cinta, maka nanti ketika dia usia balik, ada perintah untuk sholat, atas izin Allah dia akan ringan untuk menjalankan salat. Kalau anak ini sudah ditumbuhkan rasa cintanya, fitrahnya sudah muncul, mencintai Allah, maka ia dengan rela mengorbankan apapun yang ia bisa berikan baik dari jiwa atau hartanya untuk Allah. Dan ini banyak kisah-kisah dari para sahabat. Kemarin kita sudah belajar di Namira bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kisah Utsman bin Affan, bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf. Ketika mereka memberikan harta mereka untuk Islam, untuk Allah, sudah tidak ada lagi rasa berat memberikan itu karena mereka cinta kepada Allah. Ya. Masalahnya ibu-ibu, sedikit saya izin menyampaikan, kalau di Jogja itu banyak pendidikan taman kanak-kanak usia di bawah 5 tahun memberikan kurikulum yang terlalu berat bagi anak-anak balita. Ya, sudah diajarin baca tulis, sudah diajarin hafalan sholat, bahkan sudah diwajibkan untuk ikut sholat duha, sholat duhur ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, kalau di Yogyakarta anak-anak TK ya diperintahkan untuk manasik. Ya, di Surabaya nggak ada? Ada, sama. Ya, anak TK loh Bu, diajarin manasik. Padahal kan masih ada sesuatu yang penting untuk mereka dapatkan.
Rasulullah itu kalau kita lihat ya, pengasuhan Rasulullah, kapan kata Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak diperintahkan untuk sholat? Usia berapa kata Rasulullah? 7. Baru diperintahkan untuk sholat. Ya, bukan usia di bawah 5 tahun dikencangkan, digaskan untuk sholat. Efeknya apa? Banyak saya dapat curhatan dari ibu-ibu terutama di Yogyakarta, anak yang kecilnya rajin sholat, ya disuruh sholat sama bundanya, pas balik mereka nggak mau sholat, males-malesan, gobrek-gobrek kalau sholat, karena kita nggak tahu ilmunya ketika mengasuh. Itu kesalahan ada pada diri kita. Jadi tolong ya teman-teman yang punya anak usia di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun, tolong tumbuhkan rasa cinta dulu kepada Allah. Ya, dan ini butuh satu sesi kajian. Nanti bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu next time, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng. Ya. Jadi teman-teman, rasa mahabbatullah itu harus ada pada setiap diri muslimah. Rasa cinta kepada Allah. Bagaimana Ustazah kalau kita sudah mak-mak, sudah ibu-ibu nih, ya karena sudah terlanjur kita dididik ya dulu waktu masih kecil nggak diberikan pengetahuan tentang cinta kepada Allah, itu jadi bagaimana kita menyikapinya? Jadi gini ibu-ibu, kita ingat-ingat lagi nikmatnya Allah kepada kita. Banyak loh nikmat Allah itu, banyak sekali. Apa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita jarang menyadarinya? Nikmat bisa melihat. Teman-teman pernah nggak lihat ada orang tunanetra di jalan? Pernah lihat? Pernah. Kenapa Allah memberikan kepada kita nikmat mata untuk bisa melihat, tapi Allah belum memberikan kepada hamba yang lain mata untuk bisa melihat? Berarti kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pendengaran, saya sering mengingatkan. Kita itu kadang lupa dengan nikmat pendengaran. Ini nikmat pendengaran Bu, teman-teman, adik-adik adalah nikmat yang luar biasa. Saya punya kawan di Yogyakarta, anaknya dari lahir owek-owek jebrol ke dunia ini sudah tunarungu. Dan ibu ini bilang, Ustazah mohon doanya semoga Allah kuatkan saya dalam menemani buah hati saya yang tunarungu. Saya harus belajar lagi bahasa untuk tunarungu. Lihat. Hari ini Allah berikan kita telinga untuk bisa mendengar. Apakah ini adalah bukan nikmat dari Allah? Nikmat Bu. Banyak nikmat Allah. Kita bisa menghirup udara. Itu nikmat. Kemarin saya lihat yang ikut seminar, daurah di Namira itu. Saya lihat waktu saya mau ke atas, mau ke kamar hotel, saya satu lift dengan ibu yang bawa jalannya pakai apa tuh namanya? Pakai tongkat, pakai krek, apa namanya? Krek ya? Pakai itu ya. Ikut kajian. Saya bilang pada diri saya, ya Allah Aziza, di mana rasa syukurmu? Lihat, engkau telah diberikan nikmat sehat oleh Allah berupa kaki. Tuh lihat. Ibu yang ada di depanmu tuh pakai krek loh, pakai tongkat, datang ke kajian. Di mana rasa syukurmu? Ya Allah, kayak ditampar-tampar tuh Bu. Belum lagi kemarin saya dan suami ketika membimbing jamaah umroh, melihat tawaf di lantai 2 Masjidil Haram itu orang-orang yang belum Allah berikan penglihatan, tunanetra, bapak-bapak sampai ke Masjidil Haram. Tawaf sendiri Bu pakai tongkat. Ya Allah. Itu saya dan suami saya sampai di hotel tuh diem aja, perjalanan dari Masjidil Haram ke hotel diem. Suami tanya, "Kenapa istriku diem aja?" Ya Allah, suamiku, belahan jiwaku, cintaku, gimana saya nggak diem? Tadi tuh pelajaran berharga bagi saya. Ya. Jadi kita tuh belajar nggak harus duduk di majelis ilmu. Belajar dari lihat kehidupan orang lain. Ya, itu lihat. Ya Allah, itu kita lihatnya Bu, nggak 1-2 orang, lebih dari 2 orang. Lebih. Bayangkan orang tunanetra tawaf sendirian loh, kanan kiri itu nggak ada orang. Ya Allah. Berarti selama ini kita sudah kufur nikmat. Kita kurang merasakan nikmat Allah dari penglihatan yang Allah beri kepada kita. Maka marilah kita bersyukur, karena ketika kita bersyukur ada rasa cinta kepada Allah. Ya Allah, terima kasih
atas cinta yang engkau, atas nikmat yang engkau berikan. Bu, di tempat kami, alhamdulillah Allah memberikan amanah kepada kami sekolah anak-anak TK, namanya Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Monggo kalau ke Jogja bisa mampir, ya Pinara silahkan. Kami mencoba mengajarkan anak-anak untuk mencintai Allah. Ya, suatu hari ada anak usia balita. Usianya berapa, Bu? Usianya 5 tahun. Dia full day kan? Full day kan berarti makan dari kita, ya dikasih makan. Suatu hari lauknya sayur asem. Nah, siapa yang rindu sayur asem? Sayur asem Surabaya sama Jogja beda loh. Mana ada orang Jogja nggak di sini? Mbak Sekar ada nggak, Mbak Sekar? Mbak Sekar hadir nggak? Nggak ada. Bu Sekar lagi di luar kota. Oh, Bu Sekar lagi di luar kota. Kayaknya beliau orang Jogja ya. Nah, ada orang Jogja selain Bu Sekar? Nggak ada orang Jogja, berarti saya aja sama anak-anak. Ayo. Sayur asem Jogja itu beda. Ya. Mbak Noe itu pernah ke tempat kami, katanya beliau bilang, Ustazah sayur asemnya beda gitu ya. Ibu-ibu kalau mau ngerasain sayur asem Jogja boleh ke tempat kami. Ya. Ibu-ibu tahu, anak kecil, Bu, anak kecil itu ketika makan sayur asem kan ada jagungnya. Dia bilang tuh, ngobrol sama temennya. Saya dapat laporan dari Ustazah. Nih, masa kita kalah-kalah sama anak kecil ya? Pandai bersyukur. Masya Allah, barakallahu fi. Dia bilang ke temennya, jagung ini vitaminnya banyak loh, katanya ya. Ustazahnya diem aja dengerin. Oh iya, banyak. Ini jagung nih dari Allah. Terima kasih ya Allah, katanya gitu. Ya Allah, anak kecil, Bu. Matur nuwun, terima kasih sudah dikasih jagung sama Allah. Ya Allah. Jadi ini yang apa ya, pelajaran penting yang mungkin kita tuh kadang lupa menyadari bahwa nikmat Allah tuh begitu banyak kepada kita. Sampai akhirnya kita mencari sebuah nikmat yang belum Allah beri. Ya. Baik. Nah, itu diantara cara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan. Baik, kemudian setelah mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu ada yang namanya roja, berharap kepada Allah. Dan ini amalan hati. Kak Nabila, saya materi sampai jam berapa Kak Nabila? Baik, adanya roja. Roja itu berharap kepada Allah. Dan ini amalan hati loh ibu-ibu. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu, beramal soleh, itu kita harus berharap kepada Allah dengan pahala yang Allah berikan, dengan surga yang Allah janjikan. Ah, itu dia. Gak boleh kita beribadah kepada Allah, beramal soleh, terus kita sombong, saya gak mau surganya Allah. Gak boleh, itu sama kayak orang-orang khawarij. Ya. Kita ahlus sunnah wal jamaah, yang namanya mahabbah dan khawuf serta roja itu harus imbang. Rasa roja artinya adalah rasa berharap kepada Allah. Rasa khawuf adalah rasa takut kepada Allah. Dan ini amalan hati. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka harus ada rasa takut kepada Allah. Iya, seorang muslimah tuh harus gitu. Ya, kalau dia melihat maksiat, mau dengerin atau mau dengerin apa? Apa biasanya? Anak-anak muda tuh biasanya apa? Adik-adik apa sih? Biasanya dengerin apa? Mbak-mbak dengerin apa? Musik misalnya. Oke. Musik yang melenakan sampai kita itu sampai terperdaya dengan musik itu misalnya ya. Ingatnya apa? Ingat bahwa Allah tuh nggak suka dengan yang namanya musik yang bisa melenakan kita dari mengingat Allah. Ya. Dan yang paling ngeri nih, kalau lagi bermaksiat sama Allah, takutlah ujuk-ujuk malaikat maut datang. Coba gimana? Kan ada banyak tuh kisah di mana orang lagi dengerin musik, tiba-tiba malaikat maut datang, disuruh syahadat ya, ditalkin, nggak bisa. Yang terucap lisannya adalah suara-suara musik atau suara-suara lantunan nyanyian. Coba ada rasa takut. Kalau kita mau keluar rumah baca doa, kenapa? Karena kalau kita keluar rumah nggak baca doa, nanti nggak dijaga sama Allah. Nah, itu ada rasa, timbulkanlah rasa takut. Kalau kita keluar rumah nggak pakai hijab, buka aurat,
maka saya takut kalau Allah marah ke saya. Gitu. Jadi harus ada rasa takut. Dan setiap dosa dan maksiat itu punya efek, ibu-ibu. Jangan kita pikir dosa dan maksiat itu nggak ada efeknya. Ada. Bahkan efeknya itu bukan hanya kepada kita loh, tapi kepada anak keturunan. Sama dengan amal soleh. Orang tua sholat, ibadah. Efek dari amal soleh itu nurun ke anak-anak keturunannya. Orang tua bermaksiat, sama. Efeknya akan nurun ke anak keturunan. Misalnya apa Ustazah? Zina. Zina, menurut sebagian ulama, kalau orang tuanya tidak bertaubat kepada Allah, dia melakukan perzinahan, maka akan dibayar hutang zina itu oleh anaknya. Ya, kasihan. Orang tuanya yang melakukan perbuatan zina, anaknya yang membayar. Anaknya berzina. Cucunya, kalau dia anaknya nggak taubat, cucunya juga berzina. Kasihan. Jadi punyalah rasa takut kepada Allah. Ya Allah, hamba takut ya Allah bermaksiat kepadamu. Hamba takut ya Allah kalau hamba melakukan ini nanti anak keturunan hamba jadi engkau tidak menjaganya. Ada rasa takut ya akhwat. Ya. Bahkan seharusnya ya, kita sebagai muslimah itu juga punya rasa yang namanya muraqabah. Dan ini amalan hati. Muraqabah itu apa Ustazah? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Teman-teman, adik-adik, mbak-mbak, apa sikap kita kalau kita tahu dalam satu ruangan itu ada CCTV? Sini ada CCTV nggak? Nggak ada Ustazah. Oh, nggak ada. Bebas lepas juga di sini. Jadi Baik. tidak ada CCTV. Oke. Teman-teman kalau masuk ruangan sadar tuh ada CCTV, apa yang teman-teman lakukan? Hati-hati, nggak melakukan sesuatu yang mungkin nanti menimbulkan sesuatu yang tidak baik kan? Hati-hati, ada CCTV yang ngawasi, duduknya yang anteng gitu ya. Ada CCTV yang ngawasi. Coba kalau setiap diri kita itu merasa bahwa ternyata kita itu sedang diawasi oleh Allah. CCTV-nya Allah tuh nggak berhenti 1 kali 24 jam. Kalau CCTV yang ada di dunia mati lampu, mati nggak CCTV-nya? Mati. Tapi kalau CCTV-nya Allah tetap bergerak. Jadi kita nih sekarang hidup nih sedang dipantau oleh Allah. Betul. Kita nih hidup nih ada malaikat yang selalu mencatat amal salih dan amal keburukan kita. Semuanya dicatat rapi. Masya Allah, ya Allah. Coba, saya yakin ya kalau muslimah tuh punya kesadaran ini, saya yakin semuanya jadi solihah semua tuh. Iya. Karena merasa diawasi oleh Allah. Mau boncengan sama laki-laki yang bukan mahram, diawasi sama CCTV. Ya, nggak jadi ah. Nanti saya takut kalau pas boncengan, terjadi sesuatu yang nggak baik di depan. Nggak jadi, gitu ya. Saya juga takut nanti di akhirat bermasalah. Udah nggak jadi. Masya Allah. Jadi kalau ada rasa diawasi oleh Allah, itu bisa menghentikan seseorang dari bermaksiat kepada Allah. Dia akan menambah amal ibadahnya karena sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi saya sebutkan berapa? Mahabbah. Apa lagi? Roja, terus khauf, terus muraqabah. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya akhwat, ini paling lebih penting juga, namanya tentang iman. Iman, keyakinan kita kepada Allah itu adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari bersama. Wah, muslimah nih ya, kalau benar-benar yakin sama Allah, kalau Allah itu memberi rizki kepada kita, maka insya Allah nggak stres. Ya, karena dia yakin Allah tidak membiarkan hambanya tidak diberikan rizki. Allah itu pasti memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kapan jatah rizkinya habis? Kalau ajal menjemput. Muslimah kalau punya kepercayaan yang luar biasa kepada Allah bahwa rizkinya sudah ditentukan, sudah tertakar dan tidak tertukar, pasti hidupnya akan bahagia. Dia nggak ada tuh hasad ke orang lain, nggak ada. Dia nggak ada tuh iri dengki ke orang lain, nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu
bahwa setiap orang itu sudah ada jatah rizkinya masing-masing. Dia percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah beriman itu teman-teman, itu masalah yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Dia beriman bahwa semua takdir Allah itu baik untuknya. Wah, ini keren banget, Masya Allah. Jadi kadang gini loh, saya itu menemukan seorang muslimah. Kemarin acara di Gresik, hari Jumat itu ada door prize untuk 10 orang terpilih konsultasi dengan saya. Ya. Dan itu rata-rata pertanyaan yang masuk dari setiap orang tuh berbeda. Ya. Dan rata-rata masalahnya yang dikemukakan adalah belum menerima takdir dengan setulus hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba seorang muslimah nih, kalau dia sadar bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik dan setiap kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing, maka dia akan sehat mentalnya. Dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan kehidupan ini. Apapun ujiannya, dia akan menerima. Alhamdulillah, ini adalah takdir dari Allah. Di Yogyakarta itu ada mbah-mbah, usianya Masya Allah, barakallahu fiha, usianya Masya Allah panjang, Mbak. Resepnya apa coba? Pernah tuh saya tanya, iki resepnya opo yo gitu ya. Ternyata resepnya gampang. Resepnya kalau ada sesuatu yang terjadi pada beliau tinggal bilang begini, yo wis rapopo, gitu. Gak banyak dipikir, ya wis rapopo gitu ya. Mbah, niki loh mbah, ada yang gini-gini, ya wis rapopo. Maksud bahasa Jawa ya wis rapopo ki sebenarnya sedang menerima gitu ya. Iya nggak sih teman-teman? Beda loh. Orang itu kalau dia menerima takdir Allah, kemudian ada sesuai yang nggak sesuai dengan harapan, terus dia nggak menerima, dia berusaha untuk mencari kesalahan. Dia berusaha mengkambing hitamkan orang lain. Dia berusaha suudzon kepada Allah. Wah, itu kacau itu hidupnya. Nah, bukan selesai masalahnya, justru memperparah masalahnya. Maka hati-hati teman-teman. Urusan bersuudzon itu urusan yang tidak diperbolehkan oleh kita. Tidak diperbolehkan oleh Allah. Baik suudzon berprasangka buruk kepada sesama hamba Allah, atau berprasangka buruk kepada Allah, itu tidak boleh. Jadi gini loh, rasa iman tuh mantap, yakin. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, iman tuh rukunnya ada 3. Diyakini dengan hati, berarti kan urusannya masalah hati nih. Diyakini dalam hati, dijalankan dengan anggota badan, ya, dibuktikan dengan anggota badan bil jawarih, dan diucapkan dengan lisan. Jadi 3. Ya, iman itu mencakup 3 rukun yang harus kita penuhi. Baik. Berarti bagaimana Ustazah cara mengolah hati untuk beriman kepada Allah? Cara mengolahnya adalah banyak-banyak datang ke majelis ilmu. Orang semakin baik ilmunya, semakin bisa menghadapi kehidupan ini dengan cara yang legowo, dengan cara menerima. Hatinya sehat, badannya sehat. Ya. Betul Mbak, ini penting banget. Saya kemarin jumpa sama beliau Mahmud ya, Mama Muda cerita ke saya, Ustazah, dulu sebelum saya ngaji tuh Ustazah, ya, saya tuh orangnya kemerungsungan. Tahu kemerungsungan enggak? Kemerungsung ki hatinya gelisah terus. Sampai kalau suamiku tuh telat pulang, pasti saya sudah pikirannya macam-macam, negatif thinking gitu ya. Suamiku kemana, mesti kemana, ora karuan Ustazah, nggak karuan. Suamiku pulang tak marah-marahin. Dari mana? No. Sampai pernah terjadi saya sama suami tuh adu mulut gitu ya. Tapi Ustazah, setelah saya menuntut ilmu agama, kata beliau, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau.
Saya tahu nggak boleh yang namanya suudzon itu, katanya ya nggak boleh. Berburuk sangka tuh nggak boleh. Saya lebih tenang. Ketika saya melepas suami, saya bilang, ya Allah, saya titipkan suamiku kepada Engkau, gitu ya. Kalau ada bisikan dari setan, suamimu begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Tenang, ya. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan belajar. Nggak ada rasa bersuudzon kepada suami. Sudah, lihat. Bagaimana bedanya orang berilmu dan orang tidak berilmu dalam mensikapi segala takdir yang ada. Masya Allah. Mbak, ibu-ibu, Rasulullah tuh pernah bersabda bahwa kita nih orang beriman tuh orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang harusnya bahagia. Kenapa? Karena kalau kita dikasih nikmat kita bersyukur itu baik. Kalau dikasih sesuatu yang tidak sesuai harapan, diuji oleh Allah, dia bersabar, itu juga baik. Jadi dua-duanya baik. Dan itu tidaklah didapatkan kecuali oleh orang-orang beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah. Yuk, mulai belajar lagi bagaimana menerima takdir. Mulai belajar lagi bagaimana nggak boleh suudzon kepada Allah. Mulai belajar lagi nggak boleh negative thinking, harus positive thinking kepada Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kata Allah, kalau hambaku berprasangka baik, aku akan beri. Kalau hambaku berprasangka buruk, ya akan aku beri sesuai dengan prasangkanya. Contoh misalnya gini, mbak-mbak yang belum nikah itu, ya, ada yang belum nikah nggak? Coba cung. Banyak, masya Allah. Ya, saya doakan dulu deh yang belum nikah. Zawwajukunallah birajulin saleh. Semoga Allah memberikan kepada kalian pasangan-pasangan hidup yang saleh. Amin. Orang yang belum menikah, ya, itu jangan mudah berburuk sangka sama Allah. Ya Allah, katanya saya harus nunggu. Kok nggak datang-datang jodohku, ya Allah? Kok engkau nggak sayang banget? Padahal usiaku sudah 24, 25, gitu ya misalnya. Sebentar. Introspeksi diri. Apa yang kurang ya? Kok Allah belum beri ke saya pasangan hidup? Oh, saya belum berilmu, gitu ya. Oh, saya belum belajar tentang ilmu pranikah. Coba belajar dulu, gitu ya. Nanti setelah belajar ilmu pranikah itu, diamalkan ilmunya, pantaskan diri menjadi orang yang baik, orang yang solihah. Dan jangan lupa kalau ada kesempatan untuk belajar pengasuhan, belajar. Banyak kisah anak-anak yang belum menikah, belum dikasih jodoh sama Allah, terjun langsung ke tempat kami, menjadi salah satu ustadzah di tempat kami, langsung kumpul sama anak-anak, ya. Dan dia juga belajar ilmu pranikah, ikut online. Gak lama kemudian Allah datangkan jodoh, nikah, punya anak, oek-oek. Banyak. Gak satu dua tuh ustazah kami yang ngajar. Terus nanti padahal pernah waktu sebelum ngajar di tempat kami itu berapa kali katanya ta'aruf gagal. Ya itulah kalau Allah itu sudah berkehendak kun fayakun. Mudah. Jadi nggak boleh berburuk sangka sama Allah. Positive thinking. Berarti kalau belum Allah datangkan jodoh, berarti harus ada persiapan yang lebih. Pantaskan diri menjadi orang-orang yang baik, gitu ya. Dan ini butuh satu sesi kajian. Catat Kak Nabila, maaf. Ilmu pranikah bagi para jomblo. Ya. Nanti kalau panitia mengadakan ilmu pranikah siap ikut? Siap katanya Kak Nabila. Catat. Ya. Masya Allah. Ini banyak banget PR-nya ya Kak Nabila ya? Ya, saya bilang sekarang saja. Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita belajar, tidak boleh bersuudzon kepada Allah, harus berpositif thinking kepada Allah, dan itu adalah perkara hati. Kalau kita sudah begitu tuh teman-teman, maka inner beauty itu muncul. Ya, rasanya itu kalau orang lihat kita tuh adem mukanya. Pernah nggak sih teman-teman lihat orang, ya, dari wajah tuh biasa aja, tapi kalau kita mandeng tuh enak dipandang. Pernah lihat nggak? Kayaknya beliau tuh kalau saya pandang kok teduh mukanya, gitu. Pernah? Padahal beliau sedang menghadapi berbagai macam masalah. Tapi karena beliau menerima, maka tidak kelihatan di wajahnya. Kelihatannya tuh adem ayem loh jinawe.
gitu ya, tentrem gitu ya. Pernah nggak lihat orang, teman-teman pernah nggak lihat orang mukanya tuh cemberut gitu ya? Kita yang di dekatnya tuh jadi kadang nggak enak gitu. Kok kayak gitu banget ya ke saya? Padahal sebenarnya dia lagi punya masalah. Pernah lihat nggak gitu? Pernah? Gimana rasanya deket-deket sama orang yang seperti itu? Nggak nyaman kan? Kelihatan mukanya tuh kayak dilipet gitu loh. Nggak memunculkan rasa bahagia gitu, kayaknya sedih terlalu dalam. Itu biasanya orang-orang yang belum menerima takdir dengan setulus hati. Ya, jadi sedih itu boleh dalam hidup, senang juga boleh, tapi nggak terlalu sedih, nggak terlalu senang, tengah-tengah. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, itu masalah hati itu banyak teman-teman ya. Kajiannya nggak cukup satu sesi kajian. Ya, karena ini waktunya saya diberi hanya sampai pukul 9:30, maka yang kedua ya nanti insya Allah next time teman-teman bisa belajar namanya Tazkiyatun Nufus. Temanya namanya Tazkiyatun Nufus. Kalau di Yogyakarta sudah banyak. Oh iya, ada kajiannya Ustadz Hanan Yasir, suami saya, ya belahan jiwa saya. Semoga Allah menjaga beliau. Hafidhahullahu ta'ala. Ada di YouTube channel Mutiara Hikmah. Ada, beliau sudah pernah. Channel Mutiara Hikmah official, ada Tazkiyatun Nufus Ustadz Hanan, nanti muncul. Ya, teman-teman bisa belajar lebih dalam di situ. Sudah? Karena anak-anak muda tuh seneng nonton gitu ya. Iya, oke, belajar lagi bagaimana mengolah hati. Baik, yang kedua teman-teman, untuk menjadi muslimah yang cantik. Kalau tadi dalam sudah ya. Dari luar apa yang bisa kita lakukan? Baik. Ketahuilah wahai saudariku bahwa tubuh ini adalah amanah dari Allah. Tubuh ini amanah dari Allah. Maka perlu kita rawat, perlu kita jaga. Apa yang bisa kita lakukan dari merawat tubuh ini? Yang pertama, kita harus pandai memilah dan memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa Ustazah kok makanan yang masuk harus dipilah dan dipilih? Karena Allah memerintahkan untuk kita memakan makanan yang halal dan thayyib. Apa Bu? Halal dan thayyib. Bukan cuman halal loh, tapi thayyib. Artinya thayyib itu baik. Efek samping dari makan atau minum sesuatu ke dalam tubuh kita itu nanti apa efeknya? Oh, efeknya misalnya jadi menimbulkan penyakit-penyakit jawi. Ya. Coba deh teman-teman lihat, itu dalam satu gelas minuman itu kira-kira berapa tuh gula yang ada? Banyak apa sedikit? Banyak. Tubuh kita itu kalau mengkonsumsi gula itu ada batasnya apa enggak? Ada. Kalau terlalu banyak efeknya baik atau tidak? Tidak. Sadar sebenarnya kita tuh. Ya. Kalau ditanya gini sadar enggak? Tapi pas giliran di depan ada minuman itu, hai ujian ini ya. Lagi haus ada minuman ya. Minuman dengan gula yang tinggi, ambil enggak gitu kan ya. Sampai ada tuh ya, kalau orang yang sudah sampai berpikir ini nanti ada tuh kalau masuk ke dalam tubuhku nanti efeknya begini nggak jadi. Udahlah, saya mau ambil yang halal-halal aja, yang baik-baik aja, lari dia gitu ya. Jadi berjuang teman-teman. Ya berjuang. Karena kalau misalnya gula tuh terlalu banyak masuk ke dalam tubuh tuh efeknya macam-macam ya. Dan itu nggak baik. Saya katakan tidak baik. Begitu ya. Jadi mulai dari minuman kita atur. Minuman mana yang harus masuk. Minuman yang paling baik itu Zam-Zam. Tapi kan nggak pada punya Zam-Zam. Gimana Ustazah, Zam-Zam saya harus umroh dulu gitu ya. Baik, kalau nggak ada Zam-Zam, yang kedua adalah air putih. Nah, jadi mulai yuk yang nggak pada suka air putih, minum air putih. Ya Ustazah, gimana kalau minum air putih rasanya malas? Bismillah. Gitu. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, berikanlah kepada hamba kecintaan terhadap air putih gitu ya. Teman-teman nih ya, saya mau cerita. Suatu hari saya habis ngisi kajian itu, saya jumpa sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh pengen curcol ke saya. Beliau bilang gini, Ustazah, saya tuh baru merasakan nikmatnya minum air putih itu ketika kemarin Ustazah. Pas saya dikasih penyakit cancer, kata beliau. Dan setelah itu di kemo, lidah saya tuh beku katanya.
ibu-ibu orang cancer itu ya Allah. Kalau habis di kemo itu lidahnya udah nggak bisa merasakan apa-apa. Saya juga pernah diuji oleh Allah, punya kerabat habis cancer terus di kemo itu lidahnya semua sariawan. Semuanya lidahnya ya. Dan itu kata beliau, ketika memasukkan air putih itu harus berjuang gitu loh, perih katanya. Dan dari situ saya akhirnya mulai belajar, kata beliau. Oh, saya harus berjuang minum air putih. Dan ketika setelah sembuh tuh ustazah katanya, minum air putih sampai ke kerongkongan itu bisa masuk itu ustazah, nikmatnya luar biasa. Kata beliau, ya masuk kerongkongan bisa melewati lidah saya yang sehat itu, masya Allah. Lihat bu, mosoyo kita mau merasakan nikmat air putih diuji dulu sama cancer sama Allah. Kan ya enggak mau. Ya udah, ayo bareng-bareng ya, bersama-sama mulailah cintailah yang namanya air putih. Jadi gimana ustazah, boleh nggak kita ngopi? Boleh sekali-kali. Saya juga minum kopi sama suami, tapi nggak pakai gula. Ya, kopinya bukan kopi yang sudah campur aduk kan ada ya. Kopi murni, boleh sesekali, boleh. Bismillah ya Allah. Kopi itu menyehatkan loh, ibu-ibu. Asal syaratnya nggak dicampur dengan gula. Kalau yang dicampur gula sudah beda manfaatnya. Ya, oke. Sekarang kalau ada, tolong PR, tulis, challenge PR. Kalau ada minuman yang gulanya tinggi, langsung kalian harus bisa berpikir, ini manfaat dan bahayanya banyakan mana ya, gitu ya. Ambil nggak, gitu ya. Dicoba dulu, Bismillah. Ya. Ya Allah, kalau saya menemukan minuman yang gulanya terlalu tinggi, saya pikir dulu deh, ini baik, nggak manfaatnya apa, berjuang. Manfaatnya, kok manfaatnya lebih sedikit ya daripada bahayanya banyak, ya sudahlah saya nggak ambil, gitu loh. Dan boleh air putih itu dicampur dengan kurma, boleh dicampur dengan lemon, boleh dicampur dengan sesuatu yang mungkin bagi teman-teman yang sedang berjuang minum air putih itu susah, ya, maka campurlah dengan sesuatu yang bermanfaat. Boleh dengan timun atau biasa dinamakan dengan infused water. Nah, boleh diminum, silahkan. Jadi kita tuh teman-teman, kalau minumlah minuman yang alami ya, dan Allah kasih kita banyak sekali yang bisa kita minum dari minuman yang dari alam gitu ya. Entah itu teman-teman mau minum rempah-rempah ya boleh, jahe digeprek ya boleh, kunyit digeprek ya boleh, apalagi apa yang biasa digeprek-geprek, serai digeprek ya boleh, minum tapi tanpa gula. Gimana ya Us? Masa minum tanpa gula rasanya kayak mana? Pertama mungkin berat, tapi nanti percayalah, kalau nggak biasa minum gula, ya nggak biasa minum minuman yang dicampur gula, udah biasa minuman ada gulanya tuh malah itu aneh. Ya, kenapa? Karena udah biasa. Jadi Bismillah. Kalau belum dibiasakan. Ya, oke, siap. Boleh nggak Ustazah dicampur madu? Boleh. Madu itu alam, ya boleh. Sedikit madu boleh. Yang kedua teman-teman, makanan itu harus diatur. Makanan yang masuk dalam tubuh itu harus diatur. Gak asal makanan instan masuk, junk food masuk. Ya. Makanannya gimana Ustazah? Real food. Ustazah real food. Gimana ya? Berjuang. Kan katanya pengen sehat. Ya pengen sehat tuh butuh perjuangan. Ya. Nih ibu-ibu tahu, di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah buah-buahan. Ya kan? Allah kan berfirman dalam Al-Quran bahwa di antara nikmat orang yang masuk surga itu disiapkan fawakih. Fawakih itu buah-buahan. Maryam putrinya Imran, ketika beliau berada di mihrab itu di tempat beliau beribadah, maka Allah datangkan kepada Maryam itu makanan ujuk-ujuk datang. Benar. Tapi ini kisahnya nyata loh. Nabi Zakaria itu di dalam surah Al-Imran. Kalau ibu-ibu nggak percaya, buka surah Al-Imran. Itu Nabi Zakaria tanya ke Maryam, ya Maryam, buah-buah ini datang dari mana? Terus Maryam bilang, ini buah-buahan ini datang dari Allah. Yang didatangkan buah-buahan bu, bukan junk food. Ya,
Apalagi biasanya ibu-ibu, apalagi seblak, bukan. Ya. Apalagi ibu-ibu yang disukai teman-teman muda, anak-anak muda apa? Cilok, bukan. Cimol, apa? Bukan. Apa sih biasanya senangnya anak muda? Pentol, bukan. Roti, bukan. Yang Allah datangkan tuh buah-buahan. Bahkan buah-buahannya tuh beda musim. Ya, musim di Surabaya lagi musim apa? Kalau Madiun kemarin saya ngisi katanya musim durian. Surabaya musim durian. Kok saya nggak nemu durian ya di Surabaya? Oh, sama kayak di Madiun ya. Kalau di Jogja tuh musim durian udah mau habis. Ya, berarti kita sudah lebih awal ya musimnya. Nah, boleh nggak dimakan itu yang real food? Boleh. Buah-buahan boleh. Bagus, teman-teman. Bahkan kalau sarapan itu sebenarnya ya perut kosong itu paling bagus tuh buah-buahan. Masuk tuh buah-buahan. Jangan sarapan ibu-ibu nasi goreng, kentang goreng. Akhirnya jam 9 udah ngantuk berat ya. Karena makanan yang masuknya karbohidrat semua. Ditambah mbak-mbak yang ngekos sarapan pagi mie instan dicampur nasi pakai kentang, karbohidrat semua. Ya, sampai di tempat belajar ngantuk. Ya, coba deh bismillah. Ustazah, tapi kan buah-buahan mahal. Minta sama Allah, niatkan. Ya Allah, saya minta rizki buah-buahan, Allah kasih. Ya, Allah kasih. Ya, dan buah-buahan tuh nggak mesti beli yang impor-imporan, Bu. Imam Ibnul Qayyim tuh pernah mengingatkan kita, kata beliau, buah-buahan terbaik itu buah-buahan yang Allah sediakan untuk penduduk negeri itu. Iya. Bahkan saya dan suami serta keluarga, anak-anak walillahilham, masya Allah, barakallahu fina. Itu sukanya kalau beli buah-buahan yang lokal. Misalnya apa? Pepaya. Murah meriah, Bu. Pepaya nggak kenal musim kan, teman-teman? Ada terus. Ya. Pisang. Apalagi, Bu? Manggis. Seger. Duku, ini jadi kayak tempat jualan buah. Pokoknya yang lokal-lokal lah ya. Dimakan. Pas perut kosong, dimakan buah-buahan. Ya. Karena ini adalah makanan penduduk surga. Ada di sini yang nggak suka buah-buahan? Alhamdulillah semua suka ya. Ya, rambutan boleh masuk ya. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa minuman dan makanan yang kita harus masukkan ke dalam tubuh kita harus halal dan thayyib. Dan kaidahnya nggak boleh berlebihan. Orang makan durian awalnya boleh ibu-ibu, tapi makan duriannya 7 buah durian makan semua. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa kliang-kliang. Ya. Minum air putih 1 ember boleh nggak? Nggak boleh, kembung. Ya. Jadi yang namanya minum, makan itu kaidahnya tidak boleh berlebihan. Oke, sudah kita bahas ya poin makanan dan minuman yang masuk harus bagus. Yang kedua, olahraga. Ya Allah, Bu, kita tuh sadar bahwa tubuh ini sebenarnya milik Allah. Kalau kita jarang olahraga, berarti kita tidak merawat tubuh kita. Belum lama ini tim di tempat kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh kemarin mengadakan basketan bareng. Ya, basketan bareng di tempat di Jogja juga ada yang itu tertutup, yang nggak bisa kelihatan ikhwan gitu, nggak bisa kelihatan laki-laki, basketan bareng. Termasuk putri saya juga basketan ya bareng sama ustadzah. Pelatihnya seorang wanita. Mas Zaya kalau mau buka basket ya suatu hari barangkali kami tuh di Jogja ada pelatih wanita. Ya, saya nggak promosi, tapi beliau masya Allah. Kalau di YouTube biasanya teman-teman bisa lihat namanya Ibu Kartika. Ya, Ibu Kartika itu masya Allah bagus banget, masya Allah. Dan beliau biasa melatih basket. Ya, dengan pakai pakaian syar'i. It's no problem, beliau melatih itu. Dan beliau pelatih pertama wanita, ya masya Allah. Nah, kemarin putri saya tuh bilang gini, Mi, ternyata habis olahraga tuh enak ya badan ya, katanya gitu. Ngantuk, tidur sebentar, masya Allah pules katanya. Terus ustadzah di tempat kami juga bilang, katanya, oh jadi enteng ya badan ya, katanya. Jadi enteng, nggak ngantuan gitu.
Bahkan pelatihnya bilang gini, ini kan baru pertama kali, peregangan aja sudah enak gitu, sudah enteng. Gimana nanti kalau olahraga itu rutin, ya, maka lemak-lemaknya rontok semuanya. Ya, masya Allah. Ibu-ibu, siapa di sini yang hobi olahraga? Masya Allah. Kasih hadiah yang hobi olahraga. Biasanya olahraga di mana, Mbak? Gimana, Bu? Olahraganya apa? Olahraganya hoki. Hoki itu apa? Hoki itu pakai stick. Oh, ada tuh olahraga hoki. Oh, ini yang warna biru itu biasanya gitu. Masya Allah, saya malah baru tahu ada olahraga namanya hoki. Ya, Oh, hoki. Masya Allah. Saya tuh kalau olahraga jalan, karena ya jalan tuh juga olahraga, ibu-ibu. Kalau ada fasilitas di sini, Masya Allah, bisa nge-gym, bisa apa? Wah, Masya Allah. Datang olahraga. Ya untuk apa? Biar, nih niatnya gini loh. Gini ibu-ibu ya. Kalau kita makan, minum, jangan niatnya untuk diet. Ya, pengen penampilannya biar bagus. Nanti kalau Allah nggak rubah penampilannya, dia down. Ya, betul. Olahraga juga niatnya bukan merubah penampilan, tapi biar sehat, biar kuat ibadahnya, biar kuat sholat malamnya, biar kuat puasanya. Kalau sudah diniatkan seperti itu, semuanya pahala tuh, Bu. Betul, semuanya pahala. Jadi ada perkara-perkara yang mubah yang bisa kita lakukan di dunia ini, akan Allah berikan pahala yang mana kita nanti akan memanennya di akhirat karena sebuah niat. Ya. Misalnya lagi ada ibu-ibu olahraga niatnya pengen bisa melayani suami dengan maksimal. Masya Allah. Itu sudah pahala plus sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah olahraga terakhir. Ini sebenarnya masih ada poin, enggak apa-apa, terakhir. Kita juga sebagai ibu-ibu, ya sebagai emak-emak juga boleh yang namanya merawat wajah, itu juga boleh. Ya ini juga boleh. Jadi Ustazah gimana yang adanya kayak skincare, care gitu ya? Itu boleh dipakai, boleh. Yang penting halal, ya. Dan niatnya apa? Untuk menyenangkan hati suami. Ya, kan suami kita beda kan ibu-ibu ngelihat wajah istrinya yang apa? Yang kusam gitu kan. Kok istriku sudah keriput ya, istriku kok semakin hari semakin ndak bagus ya gitu kan, misal contoh. Tapi ketika dirawat, teman-teman, ini juga bagus banget loh, Masya Allah. Dirawat tuh bukan untuk make up, bukan, tapi untuk menjaga wajah gitu loh. Karena yang namanya laki-laki, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka itu mereka mudah melihat sesuatu keindahan. Ya. Dan istri solihah itu kata Rasulullah adalah istri yang enak dipandang oleh suaminya. Coba sampai segitunya loh Rasulullah berpesan. Berarti ibu-ibu boleh pakai care skincare, boleh lah. Ya, silakan dirawat mukanya. Ya, saya tuh sampai hari ini di Yogyakarta tuh belum pernah saya tanya ke salon muslimah, ke tempat klinik kecantikan apa ada nggak di Jogja buat laki-laki, katanya nggak ada. Ya di Surabaya ada nggak? Belum ada juga. Maksudnya untuk laki-laki itu yang terapisnya laki-laki. Perempuan kan rata-rata. Padahal suami kita juga perlu tuh. Ya, dirawat. Nah kita boleh nggak Ustazah belajar kursus merawat wajah? Boleh. Nanti teman-teman jadikan itu merawat wajah sebagai wasilah untuk merawat wajah suami. Boleh, silakan. Jadi dirawat, mukanya dirawat, yang masuk dirawat, hatinya dirawat, tubuhnya dirawat. Maka insya Allah muslimah-muslimah yang seperti ini akan mendapatkan cantik, solihah, ya apa lagi? Inner beauty-nya dapat, luar dalamnya dapat semuanya. Begitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa PR-nya ya, dikerjakan, berjuang. PR-nya olahraga, makan minuman harus dijaga ya. Itu PR-nya ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat ilmu yang segera kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya muslimah yang salihah, cantik dan dalamnya. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.